Shalom adik-adik Kingkit. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kapten Kiki. Kapten Kiki seneng banget nih kalau adik-adik semua rajin ikut ibadah online hari Minggu. Nah, Kapten Kiki mau nanya nih, kalian pasti tahu kan sama tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Daud ini sangat multitalenta loh. Dia banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dia. Nah, makanya nih, di minggu ini kita akan membahas satu persatu pekerjaan dari kerajaan Daud. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan sampai lewatkan ibadah online di tiap minggunya. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo adik-adik. Nah, tahu nggak di tangan kakak pegang apa? Nah, buat yang nggak tahu, ini namanya gitar. Gitar ini buat memuji nama Tuhan. Kamu tahu nggak hubungan gitar dengan tema hari ini apa? Ikutin terus ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Doa Bapa kami. Yuk adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi gini adik-adik, hari ini itu aku mau memuji Tuhan. Asik dan seru loh memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan ya. Kita tutup mata kita, angkat tangan kita memuji dan menyembah Tuhan dengan serius ya adik-adik. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Kita menyanyi sama-sama pujian ini. Mari semuanya dengan penuh semangat kita mau katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, terus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau nyanyi satu pujian. Mari semuanya dengan penuh semangat katakan: oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Nah adik-adik, hari ini ada yang mau menyembah Tuhan loh. Yuk sama-sama kita dengerin, dan kalau kamu juga tahu lagunya, bisa nyanyi bersama-sama ya. I love you, Lord.
Oke, sebenarnya aku ini adalah anak band. Tahu nggak band itu apa, teman-teman? Band itu adalah kelompok orang yang bermain musik yang berbeda-beda. Pernyataan Tuhan terhadap band aku selalu sempurna karena band aku selalu memuji Tuhan dan sering membaca Mazmur 91. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendoakan doa bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Juga memohon perlindungan Tuhan selalu ada. Yuk kita berdoa buat bangsa Indonesia kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang seminggu ini Tuhan, atas karunia-Mu yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, biarlah bangsa Indonesia kami semakin hari semakin membaik Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Bapa, biarlah apa yang mereka kerjakan tugas mereka dengan baik Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberi mereka kesembuhan Tuhan, biarlah obat yang mereka minum Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka Bapa. Bapa, kami berdoa buat para tim medis Bapa, Engkau Tuhan menyertai setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat bisa mengobati Tuhan pasien-pasien yang sedang sakit Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami silakan bangsa Indonesia kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Oh ya, jadi fungsi gitar ini sebenarnya ada hubungannya dengan tema firman hari ini. Ada seseorang yang bisa main kecapi, bagus dan indah banget. Saking indahnya, setan aja kabur loh. Mau tahu nggak siapa? Coba yuk dengerin firmannya. Oke, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat lalu ya. Yuk sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang mau berdoa ya.
Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat kepada kami agar kami bisa mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita sama-sama mau belajar ya tentang tokoh Daud. Nah, kita mau belajar tokoh Daud yang pintar bermain kecapi. Nah, tapi sebelum itu kakak mau semua adik-adik yuk taruh gadgetnya di meja. Duduk yang rapi, kita sama-sama mau serius ya, mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah, Daud di istana Saul. Pada suatu hari, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Lalu karena roh Tuhan meninggalkan Raja Saul, akhirnya Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Nah, oleh si iblis. Nah, lalu hambanya Raja Saul berkata bahwa ada roh jahat yang memang mengganggu Raja Saul. Nah, lalu hambanya Raja Saul berkata bahwa agar Raja Saul merasa nyaman, tidak terganggu ya, haruslah ia bermain kecapi. Nah, harus bermain apa? Kecapi. Nah, lalu Raja Saul memerintahkan hambanya untuk mencari seseorang yang pandai bermain kecapi. Nah, lalu ternyata ada nih satu orang. Hamba itu menjawab bahwa ada laki-laki di Bethlehem yang pintar main kecapi. Nah, jago nih main musik alat kecapinya. Nah, ternyata anak itu adalah seorang prajurit dan pandai berbicara, dan Tuhan Yesus menyertai dia. Nah, lalu Raja Saul memerintahkan hambanya itu untuk membawa anak itu ke hadapannya. Nah, anak itu siapa? Yaitu si Daud. Siapa namanya? Daud. Oke. Nah, lalu ayahnya si Daud, yaitu Isai, memerintahkan Daud agar pergi ke istana menemui Raja Saul dan membawa persembahan. Lalu Daud pergi ke istana Raja Saul dan menjadi pelayannya Raja Saul, khusus untuk bermain kecapi. Dan karena Daud pintar bermain kecapi, akhirnya Raja Saul mengasihi Daud. Nah, dan setiap kali roh jahat datang, maka Daud akan memainkan kecapinya. Daud memainkan kecapinya, dia bernyanyi, sampai akhirnya Raja Saul merasa nyaman. Nah, Raja Saul udah merasa lega nih, udah nyaman. Wah, setiap kali Daud bermain kecapi, hatiku rasanya tenang, hatiku rasanya nyaman, damai. Nah, dan akhirnya roh jahat itu pergi dari kehidupan Raja Saul. Nah, dari sini kita mau belajar ya adik-adik, bahwa Daud ini bukan siapa-siapa, tapi dia dipanggil oleh Raja Saul untuk bermain kecapi. Nah, di sini kita mau belajar bahwa memuji dan menyembah Tuhan Yesus itu bisa membuat hati kita merasa nyaman. Nah, seperti Raja Saul, dia memanggil Daud bermain kecapi, memuji, menyembah nama Tuhan, dan akhirnya hatinya pun ikut menjadi lega dan damai. Dari Daud kita juga belajar bahwa kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Dia cuma bisa bermain kecapi, tapi dia bisa menjadi pelayannya seorang raja. Dan Raja Saul sangat mengasihi Daud. Jadi jangan mempersepelekan hal-hal yang kecil. Kita harus seperti Daud, setia dari hal-hal yang kecil sampai nanti dia akan dikasih hal yang dipercayakan sama Tuhan untuk melakukan hal yang lebih besar. Bukan sekedar bermain kecapi, tapi nanti kita tahu ceritanya. Nanti kakak-kakak selanjutnya akan ceritain bahwa Daud itu akan menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Nah, di sini kita belajar bahwa Daud setia dari perkara yang kecil sampai dia dikasih ke perkara yang besar. Nah, juga kita mau belajar bahwa kalau hati kita sedang rasanya cemas nih, nggak tenang. Nah, kita harus belajar untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, karena nanti Roh Kudus yang akan kasih hati yang tenang, yang damai untuk kita semua. Jadi kita harus selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Oke, setuju adik-adik? Jangan lupa kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap hari dan juga setia melakukan perkara-perkara yang kecil.
Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Daud yang setia dari perkara yang kecil sampai juga perkara yang besar Tuhan. Kau juga tolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin rajin, semakin suka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan roh-roh puji-pujian dan penyembahan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu nyata untuk setiap mereka Tuhan. Kau juga berkati keluarga mereka Tuhan, yang mengasuh mereka Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang sertai, Engkau yang berikan kekuatan Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau yang memberikan perlindungan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Nah adik-adik, kita udah sama-sama dengar ya firman Tuhan tentang Raja Daud. Nah, Kapten Kiki seneng banget karena bisa dengar cerita ini berulang-ulang. Karena kesetiaannya dalam perkara kecil. Apalagi kalau kita setia kepada perkara besar ya. Nah, oke, minggu ini sampai di sini dulu adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.